ke bertiga lepasin deretan, jangan terlalu ujungnya, gua nak lewat. Oh, lewat mana? Hah? Lewat mana? Tidak maksud aku deretan sini nah, woi nah Paris. دينك الإسلام دينك الإسلام
Cek. Tak bisa. Dia terbang aja. Apa apa? Iso. Enggak. Hilang. Sekali. Masuk SM ya. Ini belum kelar aku. Seorang kita besarnya. Diam-diam aja, dipegang-pegang. Dan dipegang-pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faizin. Qaddallahu lakum jami' salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Kula amal salihan wa qulna sallallahu ta'ala taqabbal minkum jami'. Waj'alna iyyakum minal faizin maqbulin. Wa takarram 'ala al-rikab. Bima takarram 'ala al-sa'id. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama memuliakan para asatidz, para habaib, para orang tua, segenap jamaah majelis taklim dari bermacam-macam tempat, terkhusus yang memang kami asuh ataupun yang kami tidak mengasuh tapi hadir, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum fi ma'hadina Ma'had Anwar Thaibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini dan Allah jadikan empat saksi kita termasuk kelompok orang yang mutahafina fillah, mutajalisina fillah, mutazawirina fillah, dan apa yang Allah janjikan kalau orang saling cinta dengan Allah, yaitu mahabbah, cinta dengan Allah, Allah berikan kepada kita insyaallah taala. Ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah, sekali lagi kami atas nama pribadi dan segenap keluarga besar Pesantren Anwar Thaibah mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa kepada antum sekalian, terkhusus para asatizah dan tibat yang hadir cukup banyak pada malam hari ini untuk bersama-sama memenuhi undangan kami. Kemarin kegiatan ini alhamdulillah sudah kita lakukan beberapa kali di pondok ini, tapi sempat 2 kali terakhir diadakan di luar, dan hari ini kita kembali kumpul di pondok ini alhamdulillah. Silaturahmi lebaran, tapi waktunya beda-beda. Sedangkan kita punya kesibukan, ada yang datang siang, ada yang zuhur, ada yang sore, ada yang malam. Juga kita punya kegiatan pun akhirnya sempat saya mengalami kesulitan. Jadi mencoba pemikiran untuk menggabungkan seperti ini. Jadi kita punya waktu yang satu tempat yang insya Allah semua bisa hadir, yang sudah agak lenggang dari hari lebaran. Jadi kita semua kumpul di satu waktu. Jadi kita juga kami sebagai pengasuh majelis merasakan lebih ringan dan seperti ini, dan juga kedua kita bisa saling ketemuan. Mungkin ada dari Taiwan tidak sempat ketemu sudah sampai lebaran.
hadirin Hopi, jazakallahu jazak. Ikhwan kita dari Muarau hadir juga, dan Al-Munawwar juga hadir, juga dari MTRI juga hadir, dari Majlis Tawon Kidul, dari Bahsin, Bahsin juga hadir, dari Majelis Mata Merah Pondok Pesantren yang akan melaksanakan jatah bagian sebulan sekali untuk penyelenggaraan jalan dengan baik, juga hadir bersama kita para asatidz muslimat, jazakallahu jazak, dan majelis-majelis lain yang cukup banyak hadir. Jazakallahu jazak. Mudah-mudahan untuk hal ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun kami ditakdirkan Allah pindah dari kota Palembang tinggal yang tepat, dengan izin Allah yang mulia dan bantuan teman-teman berkhidmat bersama kami, majelis-majelis tetap jalan. Walaupun ada beberapa majelis yang kami alihkan kepada beberapa asatidz untuk melanjutkannya. Ini pun mungkin daripada isyarat yang kami dapatkan dari guru kami Habib Najib bin Muhammad bin Jabir Salim, dan Allah sehatkan bahagia jasa beliau, dan kemudian sifat dan taat dan siap berkah dan manfaat umat insyaallah taala. Waktu disuruh beliau untuk bikin pondok, Pak, beliau tidak menentukan mau bikin di mana. Beliau berwasiat carilah tempat yang tidak jauh dari Palembang. Dan untuk menyaksikan, alhamdulillah kami banyak mengasuh majelis-majelis di Palembang. Kalau pindahnya jauh, takutnya majelis-majelis di Palembang bisa jadi tutup. Seperti yang kita saksikan pada guru kita misalnya Ustaz Kamil Barakah, yang cukup jauh untuk beliau di Sedayak, sehingga beliau mau tidak mau harus tutup majelis semuanya. Alhamdulillah pada usaha tersebut dan kami katakan kami ada tempat di tempat biasanya yang dikenal di Palembang itu dikenal ini budaya ya, budaya itu sebenarnya di seberang sono. Langsung mengaminkan dan alhamdulillah majelis tetap jalan, walaupun ada beberapa majelis seperti Maslahatul Huda yang kami serahkan kepada Ustaz Hasan bin Hussein Badid, dan beliau mudah-mudahan tetap istiqomah masuk istiqomah dalam majelis Al-Hilal dan Al-Asuh. Dan terkadang kami juga mengalami beberapa kendala untuk kami minta tolong kepada asatidz-asatidz untuk menggantikan posisi kami di beberapa majelis. Lewat pertemuan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada segenap pengurus majelis taklim yang dimana kami mengasuh. Kami minta maaf, mungkin selama ini kami punya banyak kekurangan, mungkin pernah tidak hadir menyampaikan kabarnya dadakan, yang mau mengumpul Ustaz tidak datang. Ini juga sering terlambat datang, dan juga pernah memang harus kami lakukan, kami tidak hadir, tapi kami wakilkan kepada Ustaz yang lain, dan itu pun di silent dan tidak dikabarkan, Pak. Karena ini yang ingin kami sedikit bicarakan pada malam hari ini, suatu dilema yang kami dapatkan dan mungkin dirasakan oleh beberapa asatidz yang menjadi pengganti kami dalam majelis. Itu ketika tahu Habib Syukri atau Syukri tidak datang, tidak bakal datang malam ini, tidak hadir atau berangkat atau sakit atau darurat, itu jamaah kita yang hadir di majelis walaupun ada yang ganti tidak datang. Ini suatu hal yang sebenarnya tidak baik. Ya, jadi kita ini cuma belajar lihat dulu, walaupun memang belajar itu untuk dimutuk dulu jadi satu hal yang sangat penting untuk kita. Bahkan modal untuk paham ilmu itu cinta sama guru. Ketika ada cinta dan ta'aluk sama guru, yang semua akan lebih mudah dipahami. Yang berat untuk diamalkan berdirinya untuk diamalkan ketika kita bercinta sama guru. Tapi ini yang kita alami sekarang ini kadang-kadang kita maaf. Ketika saya ada ujian bersama Tuhan, alhamdulillah, saya itu bingung kalau minta tolong penggantinya itu. Makanya gitu kadang-kadang ordernya itu tidak kita sampaikan, dan kita pun tidak nyampaikan kepada antum sekalian, dan minta maaf ini mungkin ada kecewaan. Oh, bukan Ustaz yang ajar, bukan Habib Syukri yang ajar, antum sudah datang, ada rasa kecewa. Ini aneh sebetulnya. Kenapa kami sayangkan? Termasuk tim media kami tidak kabari. Soalnya pembuat sebelum majelisnya itu kami kabari sudah mendekati waktunya saja. Kenapa kalau jamaah antum tahu kalau Ustaz Syukri tidak datang, kesian yang nanti itu.
yang nanti kita persiapan mutola sudah baca kitab persiapan bahan untuk disampaikan dan dia tahu majelis itu biasanya ramai, pas dia datang yang hadir dia nyampe separuh. Jadi kadang-kadang minta maaf, bukan kita mau nipu, kadang-kadang ada orang tahu Ustaz ini nak berangkat, Ustaz tak datang, ada yang nanya, Ustaz ada majelis tak malam ini? Maka saya jawab ada, saya tak bohong, cuma yang ngajar bukan saya. Kalau saya bilang ada tapi bukan yang ngajar, kadang-kadang yang ngajar ini tak datang. Nah ini malam ini saya pengen menggugah kita semua ikhwan. Sikap seperti ini bukan sikap yang baik. Ya, ini asatidz Madani rekan-rekan kami, ya katakanlah murid-murid kami. Mereka ini ustaz libur, tapi ilmunya jujur banyak yang dibujuk kami, Pak. Banyak yang dibujuk kami. Yang hafal Quran banyak, yang belajar sampai di luar negeri banyak mereka ini. Kadang-kadang mereka menyampaikan untuk antum itu hal-hal yang mungkin tidak pernah kami sampaikan. Uji perkata itu jiwa yang ada di Sungai Musi, belum ada Sungai Ogan ini, Pak. Kalau Sungai Ogan ini sungai kecil, jiwa yang di Sungai Ogan mungkin tidak ada di Sungai Musi. Jadi apa yang disampaikan oleh kami mungkin boleh jadi mereka menyampaikan hal-hal yang kita orang tidak tahu. Nah, sekarang kita pengen merubah pandangan kita. Sekali lagi, ikhwan yang minta maaf kepada orang tua, hadirnya kita ke suatu majelis taklim karena ustaz itu suatu hal yang baik. Tapi jangan menjadikan ketika ustaz ini, ya, karena kita cinta, tidak bisa dibuang ya. Ada sikap jamaah majelis, ditanya apa itu kesalahan mengejarnya. Ustaz ini salah dikejar, ustaz ini dikejar. Ada ustaz lain banyak, bahkan pujian ustaz itu ilmunya tidak setinggi ustaz ini itu. Apa dia jawab? Dia dengar dari mana kata Al-Quran marah. Jawab dengan ayat itu kan, maka kata Al-Quran marah. Tidak bisa dibohong yang itu. Kalau sudah tahu cinta itu sudah betul, maka tidak bisa dihalangi. Kadang-kadang ada orang yang kamu belajar dengan si baik, ustaz lain banyak, belajar benar ucapan itu benar. Tapi mungkin dia cuma punya waktu sedikit, akhirnya dijadikan waktu sedikit cuma untuk ustaz satu saja. Nah sekarang kita harus berubah untuk bertahan. Ini perlu kita sampaikan. Kita kembali ke niat kita. Ya, belajar bukan cuma karena ustaz. Tidak belajar majelis taklim cuma kita. Ada yang karena ustaz, ada yang karena tempat dulu. Ada di Marok datang dia, ketika di Marok tak hadir. Dia tak hadir. Dulu tempat. Ada dulu ustaz tadi. Ada dulu pelajaran tapi disampaikan. Ada serang sirah hadir. Ketika dibahas tentang fikih dia tak hadir. Padahal dia punya waktu kosong untuk hadiri majelis-majelis itu. Maka usul kita doa ikhwan rahmatullah, minta maaf. InsyaAllah mulai bulan Syawal ini kita akan adakan perubahan pada diri kita. Ya, ada peningkatan dari bagaimana kita menyikapi majelis taklim. Silakan istiqomah dengan ustadz manapun, tapi jangan mengharamkan diri anda untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ustadz yang lain. Cinta sampai namanya ta'alluq dengan seorang sosok, seorang ustadz ma'alim, itu sesuatu yang memang harus kita kejar, harus kita miliki. Tapi sekali lagi jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa ketemu ustadz itu, seperti kejadian banyak Pak di Palembang ini. Ada sosok kiai yang masya Allah, ketika kiai itu meninggal, muridnya tidak melanjut ke taklim lagi. Ngapa katik yang macam kiai di sini? Padahal ustadz lain banyak. Nah ini sesuatu yang harus kita rubah. Jadi kami berharap ke depan yang biasa istiqomah, misal di masjid Lawang Kidul, tahu kami di Munawar tidak hadir, itu langsung dibaca Munawar Ustaz Dakati, berarti Lawang Kidul Dakati, kan sepaket itu hari Senin. Ya, antum tetap hadir, karena memang subhanallah kita ada streaming, jadi bisa dipantau Pak. Ustadz ada apa tidak? Tidak ada. Oh bukan Habib Sukri, yang ngertinya Ustadz Fulan duduk manis, padahal sudah menyiapkan baju, sudah nak mentuk dengan motornya, pas tahu bukannya kita, tidak jadi hadir. Nah ini harus kita rubah ikhwan, tetaplah hadir. Ya rahmat Allah yang Allah turunkan setiap hari itu boleh jadi beda-beda, berbeda-beda. Dari segi ilmu pun penyampainya berbeda-beda. Jadi sikap yang seperti tadi mari yuk kita rubah. Ya, ini khususan terhadap kami ataupun kepada asatidz yang lain yang antum juga alhamdulillah senang cinta dengan ustaz tersebut. Begitu ustaz ini ada halangan tidak hadir, tetaplah untuk hadir. Tetaplah bersikap dengan tekun, duduk di majelisnya bukan acuh tak acuh, dan
siap untuk mengambil faedah dari sang guru tersebut. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Yang kedua ingin kami sampaikan pada malam hari ini, kami ingin insyaallah mencoba yang lebih besar dari yang tadi, yaitu dengan niat mengembangkan dakwah. Sekarang begitu banyak antum yang di Palembang mungkin menyaksikan asatis muda ini belamburan. Banyak nih yang balik dari negeri Yaman, Hadramut, yang dari Mekah, itu rame, banyak. Nah, kita pengen dakwah ini tersebar tidak cuma di seputar maaf di Palembang itu Pokoto, Ilir Timur 2, Ilir Timur 1, Ulu 1, Ulu 2. Sedangkan Palembang ini luas, butuh dakwah. Termasuk daerah sini tidak banyak orang yang berdakwah. Maka kami punya niat, insya Allah ada beberapa majelis ke depan, mungkin tahun ini kita mulai, nak kami berbagi sama yang lain. Misal di Munawar selama ini kami terus yang memimpin. Jadi kami pengen mencari ustadz yang dengan kesepakatan warga Al Munawar untuk bergantian dengan kami. Kita cari sosok ustadz. Jadi majelis itu bukan majelis Ustadz Sukri, tapi majelis Al Munawar. Ya, jadi ustadz lain pun siapa bisa masuk ke tempat tersebut insya Allah Ta'ala. Bila perlu kalau kita bisa jadikan 4 minggu itu ada 3 ustadz yang ngajar, atau bahkan 4 ustadz. Jadi seperti markas taklim, bukan identik dengan sosok seorang saja insya Allah. Nah, ini ingin kami lakukan insya Allah tahun ini mulai, mudah-mudahan dapat asatisnya. Dan ini kembali lagi juga, kalau memang ini terjadi ikhwan, ada penggantian antara kami dengan sosok ustadz lain, tolong juga dihadiri. Ya, jangan milih, ini ustadz ini kalau sosok itu Senin ganjil, kalau genap ustadz Muhammad misal, Senin ganjil dia hadir, pas Senin genap bukan Sasuki dia tidak hadir. Tidak boleh seperti itu. Ya, insya Allah sikap ini bukan hanya kepada kami, kepada asatis yang lain juga insya Allah Ta'ala. Atau memang mungkin ada yang kami serahkan sepenuhnya majelis itu, karena niat kami ikhwan pengen mengembangkan dakwah daerah sini. Kami sempat mencoba beberapa desa di depan Sano, tapi karena kewalahan kami, kecapean, tidak punya waktu. Waktu itu kami coba di malam Kamis dan malam Rebo. Setelah kami ngajar asar maghrib, habis sholat isya langsung tanpa pakai sholat ba'diyah, saking tadi ngejar untuk ke bagian pangkalan dalam situ Pak. Perjalanan 45 menit. Sampai di sana jamaah sudah nunggu lama. Kami pun capek nyampe di tempat. Balik-balik jam 10. Dan itu kami sempat jalani hanya beberapa bulan. Akhirnya dari kitanya dah sanggup menjalani. Jadi kita pengen mungkin kalau seandainya saja kami maghrib kosong, mungkin kami bisa jalan dari maghrib menuju tempat tersebut. Untuk dakwah-dakwah daerah sini pun yang kami kembangkan insya Allah Ta'ala. Jadi ini yang ingin kami sampaikan kepada ikhwan. Pertama sekali lagi tadi, kalau seandainya ini perlakuan ini bukan hanya kami saja, kepada siapapun ustadz-ustadz kita yang udzur, antum sudah cocok dengan ustadz yang belajar istiqomah, begitu dengar misal ya, sini ada Ustaz Fakhri dia ngajar misal, tahu beliau berangkat, kamu tetap siapa penggantinya pun aku nak hadir. Ya, aku tetap nak hadir. Ini pun kadang-kadang pernah kami dengar dari pengurus musola, satu musola, ketika Ustaz Fulan tidak hadir, dia ngirim penggantinya. Begitu yang penggantinya datang, yang hadir tidak nyampe separuh dari kebiasaan. Jadi sampai pengurus musola ini pesan sama si Ustaz itu, Ustadz, kalau Ustadz ada udzur tidak datang, tidak usah kirim pengganti, bagi kami biarlah majelis tidak usah jalan. Kenapa? Kesian yang ketiga katanya. Ya, karena kita masih seperti tadi sifat kita. Jadi sekali lagi ikhwan rahimakumullah, ketika siapapun Ustadz yang kita bicara kembali adalah diri kami, tidak datang, tidak hadir, ada pengganti, tolong dihadiri. Itu yang kalau sifatnya tidak permanen. Dan kalau memang Allah izinkan kami nanti bisa berbagi majelis dengan asatis yang lain, mungkin asatis-asatis yang duduk depan kita ini atau yang tidak hadir pada malam hari ini, juga tolong antum tetap istiqomah untuk menghadirinya. Dan yang perlu digarisbawahi, pengurusnya juga tetap istiqomah melayani, berkhidmah, memberikan fasilitas. Jangan sampai yang ngajar bukan Sasukri tidak mentang ambal dia. Ya, yang ngajar Ustaz Usman dia cacat tak tahu, tak nyiap banyak minum. Ya, tetap istiqomah. Karena semua ustaz menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mungkin itu beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan insyaallah apa yang kami niatkan terwujud dengan niat yang baik, dan insyaallah sekali lagi tujuan kami untuk membagi-bagi majelis tadi juga untuk mengajak rekan-rekan kita yang mungkin baru-baru pulang ini belum banyak majelisnya bisa ditampilkan, biar kita pun bisa kenal mereka dan kita pun bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Jujur Pak, ini Ustaz muda ini jauh ilmunya di pucuk kami. Ya, mondok kami jauh terlambat, mereka dari taman SD sudah mondok. Ya, berapa banyak yang sudah hafid Quran, berapa banyak yang sudah mondoknya di mana-mana tempat, dan mereka juga punya kemampuan yang baik. Dan insya Allah apa yang mereka sampaikan bermanfaat. Pasang niat yang baik, kita semangat lebih insya Allah untuk tahun depan ini. Taib ikhwan rahimakumullah, mungkin untuk penyampaian ini kami cukupkan sampai di sini. Kita dengarkan lagi hadrah. Setelah ini kami nanti minta ada 2 ustadz untuk menyampaikan. Ustadz Ilham apa di belakang. Di depan sih. Jangan malah dapur, tidak boleh. Kita minta nanti Ustadz Ilham, Ustadz Alwi, Ustadz Ustadz Hasan Madihin untuk menyampaikan ya, nasihat, cerita, kelakar yang bermanfaat. Jadi majelis kita ini bukan majelis taklim, jadi ya agak dibikin santai Pak. Ya, insyaallah. Lalu perwakilan nanti dari salah satu majelis meminta dari bapak-bapak rombongan Masjid Al-Muhajirin, mungkin bisa diwakili oleh seorang di antara antum untuk menyampaikan kesan-pesan. Ya, kesan-pesan apa yang kita merasakan selama adanya majelis yang kami asuh di sana, dan apa yang diharapkan dari majelis ini. Kalau memang sempat ada tambahan satu lagi nanti kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, alhamdulillah. Sedang baik.
kalau kue-kuenya masih ada di tengah yang kita lakukan ya lah itu rahmatullah sambil disini Pak makanan makanannya makan lebarannya kita dengarkan insyaallah dengan nasihat dari guru kita Ustaz Ilham Hamid. Beliau adalah salah satu lulusan pesantren Sukri di belakang. Sukri. Iya. Sama Soleh aja. Ada Ustaz Ilham Hamid fa'alaihi tafadhal syukur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Anwar Thaibah Abuya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Hasan bin Syahab. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dialirkan semua keberkahannya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati para habaib, para asatiz yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus Ustaz Mahmud. Lama Ustaz punya ni agak dulu saya aman. Oi, anak tegak mbeknya kue 8 jam dulu. Hai dah ayah main iyo. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah taala dalam satu tujuan, yaitu silaturahim, berkumpul. Kalau bahasa kita ni sanjo. Cuman sanjo ni jangan istilahnya tu lebaran baik. Kalau nak sanjo datang silaturahmi kapan baik. Cuman momennya ni lebaran. Maka tu dikumpulkan sekalian. Kalau Satsuki ni dibuat berkali-kali, kacau berkali-kali. Ini kami kalau 10 sikok datang 10 tak habis-habis lebaran. Jadi dibuat sekaligus. Jadi dulu pernah kami duduk dengan Abuya Umar Abdul Aziz. Ana duduk dengan Abuya ngomong, Ilham, jangan lupa dengan keluarga. Jangan kaget dengan wong pecah ionian. Natang isi A, natang isi B, natang isi C. Wak bahasa Abuyan, wak bebek dewek tak pernah diolangi. Datang ke ustaz sana, ke ustaz sini, datang ke ini sana sini, diancap. Ini bukan dekat ini, jauh ini. Sampai ke sini, dingin tangan ni. Jauh, bukan parah. Perut ni kosong pula. Anginan macam Ustaz Mahmudnya dah. Iya. Nah, jauh ini. Pahan datang. Wak bebek kita kuto situlah tak pernah diulangi. Tak pernah diulangi. Tak pernah tahu jando, maaf kata tu. Lah jando laki lah tak kata hidup sebatang kara. Tak pernah diulangi. Kalau sedekah hebat ke mana-mana, nama dia di mana-mana kenal, dermawan. Tapi dengan ponaan yang yatim piatu, yang yatim tak pernah tolong duit 5,000 lagi tak pernah tunjuk ponaan. Tapi giliran ke mana-mana nama dia hebat. Nah, ini satu pelajaran yang anda dapat waktu anda diajak omong oleh Abuya saat itu. Bahasa Abuya, wak bebek dewek lagi tak diulangi. Itu bahasa itu. Nah, jadi ini satu kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kita bisa baca berkumpul. Salah satunya biar rezeki kita lancar, umur kita panjang, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.
barang siapa yang nyambung tali silaturahmi, rezekinya lancar, umurnya panjang. Jadi banyak-banyak nyambung tali silaturahmi. Ngapa rezeki lancar? Kalau kita datang juk wong amplop. Cuman jadi sekali jangan Assalamualaikum Bang Haji. Datang sekali, njoknya 2 kali, sikamnya banyu. Alang kedemennya. Maka tu dulu almarhum Sak Topik waktu ceramah di Langgar tempat anak 14 Selai, kampung dia tu lah. Jangan pening lebaran ni jadi dia. Tak pacak terbeli di rendang ayam pun, tak pacak terbeli di ayam, beli telok 2 kilo je dia. Ngomong dengan orang Langgar. Beli telok 2 kilo, masaklah opor. Antar ke rumah Wak Haji tu. Kan kalau ngantar ke kan balas kadang kan. Nah, telok metu, ayam masuk. Itu sikok baru. Datang lagi rumah Wak Haji, Assalamualaikum. Metu telok, rendang masuk. Datang lagi, Assalamualaikum Wak Haji. Ngantar ke jadilah nyicip Wak Haji. Ada apa dek gitu? Kata apa-apa ada malbi lah. Metu malbi. Ujung-ujung rumah gitu malbi, rendang, ayam opor penuh. Telok 2 kilo habis. Nah itu jadi jangan pening-pening. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diiri, yang membuat iri para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Lama dikit kue habis. Kenapa? Tak mahambe. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mahambe. Sanggup. Jangan mama. Bicara tentang jauh sama ekonomi kami jauh lebih lebar. Ya, Sasuki jauh dari sini aja ulang-ulang. Tapi kadang-kadang yang udah malu dari ulang gitu, yang itu kadang-kadang malu jauh gitu. Ini pengalaman mungkin sering kami ceritakan kepada rekan-rekan di majelis. Kami waktu ngajar di Maslahatul Huda di Sulu juga, itu kata Isya. Jadi majelis selesai ada anak-anak umur SD kelas 6 gitu. Di antara mereka itu ada satu anak buntet, gemuk, tekuk gitu. Itu rumahnya di panggung di situ. Jadi di atas pas bubar salaman, ini anak salaman. Begitu turun di bawah dia ikut baris lagi salaman lagi. Jadi baris lagi oleh anak buntet. Saya tanya sama dia, ini asal turunnya di sini dulu di Pasar Kuto. Saya tanya sama anak itu, nama kau siapa? Siapa ambil? Dapat, tegas dijawab. Balik kemana kau? 13 menit. Saya tanya 13 10 atau 13 ini? KM 13 menit. Subhanallah. KM 13 Pak, ngancak ke Pasar Kuto. Ngejar ibu. Bonceng motor keluar rumah. Dan rutin dilakukan itu. Alhamdulillah sekarang jadi murid kami di sini. Ya, dengan usaha saya lihat semangat begitu. Memang di pondok ini banyak santri-santri yang berkat orang tua mereka juga. Itu sebelum jadi murid kami sebagai santri, mereka sudah jadi murid kami sebagai anak majelis. Banyak yang tidak sedikit. Kita bisa menjawab KM 13 lebih jauh saja. Ya, kalau itu bukan SD. Saya tentunya kami minta kepada perwakilan Imam Awad Kesehatan Kontrol dari majelis Dewan Rasul Jafet Fikih di Masjid Al-Muhajirin. Di Masjid Al-Muhajirin opini luar biasa ikhwan. Ya, saya tertarik judul Bapak. Ya, memang ini yang kita cari untuk dakwah itu, di mana di situ memang ada ladang dakwah. Ya, dan saya ditawari banyak masjid yang minta kita untuk isi majelis. Tapi saya lihat di situ sudah banyak majelis. Kemudian yang hadir orang itu juga. Jadi kemanfaatan ilmu itu kurang. Jadi kita cari tempat yang lain. Akhirnya saya lihat di opini, masya Allah, masyarakatnya maju. Dan yang hadir sholat maghrib itu mestinya besar, masya Allah. Satu shot itu mungkin 50 lebih. Itu kalau sholat maghrib 4 shot. Sholat isyanya mungkin bisa lebih lagi. Nah, itu membuat saya tertarik untuk meninggalkan beberapa majelis yang rekan yang lain di Palembang saya isi, termasuk yang saya korbankan duduk sama-sama di sini. Dan kalau saya duduk sebenarnya maulid. Tapi saya bagi 2 minggu sekali untuk santri, 2 minggu sekali untuk bapak-bapak yang ada di Al-Muhajirin. Tapi ternyata masya Allah tuntutan masyarakat minta itu setiap minggu.
kemarin sempat kita jalankan mengingat kita masuk bab sholat ya, insyaallah taala. Alhamdulillah, mari rekan-rekan kita dengarkan pesan-pesan dari orang tua kita mengenai apa yang beliau dapatkan dari majelis taklim yang kita adakan di Masjid Muhajirin Sofi. Itu untuk taruh di kantor. Bapak ya, Bapak kantor ini. Pakai juga. Pakai. Kenalkan diri boleh Pak? Kenalkan diri. Nama Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah yang kami hormati, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita pada malam ini dapat bersilaturahim di tempat Pondok Pesantren Thayyibah yang dipimpin oleh Ustaz Habib Syukri bin Ali Shihab. Alhamdulillah, pertemuan kita malam ini cukup memuaskan sehingga dari hasil yang kami dengar tadi banyak sekali manfaat baik yang disampaikan oleh Ustaz Habib Syukri maupun penceramah yang kedua tadi. Kami dari Masjid Al-Muhajirin Organ Permada Indah atau OPI Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Palembang, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Habib Syukri bin Ali Shihab yang telah mengajak, bahkan mengajak kami untuk hadir malam ini dalam rangka halal bihalal setelah melaksanakan puasa Ramadan dan telah kita lewati pula hari kemenangan kita 1 Syawal 1446 Hijriah. Saya atas nama jamaah Masjid Al-Muhajirin OPI sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan diundangnya acara ini, walaupun sebenarnya Pak Habib, saya ini orang sinilah, ketemu dengan anak-anak saya, mantan anak-anak saya di sana tadi, Amir, Mustafa dan lain-lain ada. Alhamdulillah, dengan nikmat dipanjangkan umur saya dapat berjumpa kembali dengan ananda kami yang ada di sini, dan saya bersyukur secara pribadi selama saya berada di sini dibesarkan orang tua, baru kali ini ada pondok pesantren seperti ini yang dapat membina hamba Allah menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pondok pesantren ini akan berjalan terus, dan kami dari Masjid Al-Muhajirin OPI tentunya sependapat dengan semua yang hadir untuk mendoakan pondok pesantren ini terus maju untuk menghasilkan umat Rasulullah dan hamba Allah yang bertakwa sesuai dengan tujuan puasa kita tempoh hari, la'allakum tattaqun. Kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Segalanya kalau ada kekurangan, kesiapan dan sebagainya, kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, mudah-mudahan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan satu ceramah dan satu lagi perwakilan majelis, kita dengarkan kembali Abdurrahim. Jatuh dewan yang sudah dapat makanan lebarannya dimakan, kalau pada semua piring itu kosong ya, dihabisi, yang ada sisa.
Jam 9. Jadi beri pelajaran. Setelah ini nanti kita dengarkan tausiah atau nasihat atau kata-kata dari guru kita Ustaz Hasan kemudian lanjutkan dari perwakilan dari Kampung Muarok. Kita minta salah seorang Sin Moda atau siapa yang ditunjuk menyampaikan sepatah doa kita dari Kampung Muarok dan Majelis Jatuh Jannah. Fahri mana? Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daradi
Alhamdulillah walhamdulillah, dengan izin Allah beberapa majelis yang kita asuh ini dilaksanakan di rumah aulia Allah. Di antaranya di Kampung Munawar, itu rumah yang berkeberkahan, usianya lebih dari 150 tahun. Pernah ditinggali oleh seorang sosok ulama besar, seorang yang luar biasa, Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawar. Kemudian kita juga buka majlis di rumah Habib Ali bin Ahmad Hasim bin Mu'alim yang semua terkenal, seorang wali yang besar. Bila kita pun buka majlis dengan izin Allah dalam Fadil Rabbi semuanya di rumah Habib Muhammad bin Musid Asgar Habib Jiwas ada. Kemudian kita juga buka majlis di tempat yang tidak kalah agung dan besar, mulia agung, di Masjid Lawang Kidul, yang entah berapa ratus bahkan ribuan orang-orang soleh pernah duduk beriktikaf, beribadah, bermunajat di masjid tersebut. Nah, di sini kami mengajak ikhwan semua, ini adalah Allah yang indah buat kita. Di antara niat kita membuka majlis tempat-tempat sudah dengan izin Allah itu terjadi adalah bukan sekedar mengambil ilmu atau majlis ta'lim saja, tapi mengambil keberkahan dari rumah para aulia Allah. Dan jadikan itu salah satu motivasi kita untuk menghadiri majlis-majlis di tempat-tempat seperti itu. Dan kita dapatkan juga beberapa satu sudah punya majlis-majlis yang sama di rumah-rumah para aulia, para saleh. Maka datanglah tempat-tempat tersebut kembali seperti tadi, walaupun ustadznya bukan Ustadz Sukri, di antara rumah itu rumah siapa? Tempat itu tempat yang penuh berkah. Jadi kita tetap insyaallah istiqomah menghadiri majlis-majlis tersebut di Allah. Kemudian juga alhamdulillah di antara yang Allah berikan kepada kita, fadlan Allah, kita pun memiliki majlis untuk bapak-bapak dari OPI sekali-sekali bisa gabung. Kita ada majlis zikir ziarah, Pak. Jadi kumpulan anak muda untuk menziarahi pemakaman para aulia, para ulama, para salihin yang ada di Kota Palembang. Itu ada 3 di antara di pemakaman Pengajian Syarif di Kampung Kecil. Itu biasanya dilaksanakan di Ahad pertama, malam Ahad pertama. Kemudian malam Rabu di Makam Habib Agil Muhammad bin Yahya atau dikenal dengan Datuk Agil di Simpang Petra dan PM Misal di depan butik Arafat dan itu di rumah Haji Alim. Ada makam aulia di rumah. Di situ juga kita kumpulkan para anak muda yang hadir itu lumayan, kadang sampai 300-400 anak-anak untuk duduk berpikir dan juga berziarah. Dan di situ ada juga pembacaan kitab. Kemudian malam Kamis di pemakaman aulia Telaga Sunda. Jadi kita mengunjungi makam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Habib Abdurrahman Nawar dan Basir, dan juga Kiai Datuan. Kita ziarah makam-makam mereka. Setelah kita keliling ziarah makam para saleh para ulama tersebut, dan kita dulu membuka majelis pembacaan kitab juga di situ dilaksanakan. Mudah-mudahan kita doa kepada ikhwan sekalian, insyaallah majelis-majelis ini semua langgeng dan berkah insyaallah, semuanya dilaksanakan oleh Allah. Maka alhamdulillah itu insyaallah taala apa yang dilakukan oleh Allah insyaallah diberikan Allah istiqomah dan berkah yang terus insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Mari ikhwan kita dengarkan sedikit kalimat banyak boleh pada Ustaz Hasan bin Husin Madhi. Dan kami terima setelah ini insyaallah kita ada makanan yang agak berat, sederhana, bukan memakan sederhana, bukan nasinya sederhana ya, tapi dengan catatan piring udah kosong. Kalau piring-piring belum kosong, nasi betul akan keluar dari berat. Baik, untuk Hasan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita hormati dan muliakan guru kita
Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, matta'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga beliau dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau al-afiyah al-kamilah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, nasihat demi nasihat telah kita dengarkan, terutama dari guru kita Al-Habib Muhammad Syukri. Memang kami yang saat ini menggantikan posisi beliau di beberapa majelis yang beliau asuh agak dilema memang, dan 3 majelis beliau ini dilema. Yang tadinya penuh tempat tuh pas kita gantikan sepi, model silent, karena memang tujuan orang nak belajar itu karena ustadznya, tapi ustadz pengennya itu mereka tuh tetap hadir di majelis yang dulu beliau asuh, walaupun beliau melepaskannya, tapi tidak baca, namanya hati wong. Kalau terikat, tidak baca kita nak ganggu lagi, tidak baca nak kita rebut. Jadi nak sabar-sabar memang. Curhat iya. Agak kalau kamu ganti ustaz, kalau ustaz bagi ke ngasuh dewek ke. Tapi mudah-mudahan setelah ustaz himbau tadi tidak terjadi lagi yang kayak itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini termasuk pondok yang dulu Ustaz Suki rutin ngisi di tempatnya. Dulu nyiapkan martabak 200. Ustaz datang lagi jadi roti 3 ekor. Sebab santri makan nasi di sana, tamunya 3 ekor. Tidak, masih kami alhamdulillah. Di pondok beliau masih kami alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Ustaz tadi kelakar ya. Insyaallah nyampaikan sedikit cerita, tapi penjabarannya panjang insyaallah. Dulu ada si kok wong punya anak betina 2. Waktu anaknya sudah gadis, sudah siap nikah, dia mulai nyari jodoh yang pantas buat anaknya. Dijengoklah yang bujang-bujang di sini. Mahmud sudah kawin, Alwi sudah jigo, sudah gak lo ini? Kata yang belum Nah, Biki Yahya pak, itu belum kawin itu pak. Bolehlah kalau dicarikan. Nyarilah dia pak. Pastilah kita sebagai orang tua yang punya anak betino pengen nyari calon menantu lanang tuh yang pacak ngayomi pak, yang pacak nyayangi anak kita lah. Paling tidak bertanggung jawab lah. Pacak nyari duit, yang mau berusaha memenuhi kebutuhan anak betino gitu. Jadi dia carilah pak, dapat ketemu jodoh buat anaknya. 2 ekor lanang punya gawean. Si kok petani gawinya pak. Kalau tinggal di sini tak heran nengok petani, banyak sini. Tapi kalau di kota jarang nengok petani pak. Jadi si kok petani pak, termasuk profesi yang tidak terlalu meyakinkan petani itu pak. Kita punya anak betino gadis pinter, datang orang nak ngelamar anak gadis kita. Pak, aku nak ngelamar anak gadis bapak. Kita tanya apa? Gawean dulu kan. Profesi kau, gawean kau sebagai apa? Alhamdulillah gawe di pusri pak. Aku di pusri. Bagian apa? Di fungsi apa? Kantin nyago. Nyago kantin katanya. Tadilah seneng lah, no gawe di pusri. Aku ini. Gajinya 2 digit kalau di Ustaz Mustafa maki digit-digit beliau ni kalau ngitung duit. Aku ini tak tahu nyago kantin. Bergaji pula sebulan 500 ada jadi. Jadi kau ini profesi sebagai petani. Oh petani. Bayangan dia petani itu gawe berat, penghasilan tak jelas, tergantung musim. Minta maaf kami istihara dulu. Caknya anak kami masih nak belajar masak. Lagilah budak tadi, tak apa-apa ditolak. Besar hati, tak perlu sedih kita ditolak. Tak perlu sedih. Bukan jodoh kita berarti itu. Walhasil setelah tahu bapak yang nolak lanang yang datang untuk meminang putrinya, ternyata dia petani sawit. Kebunnya 200 hektar, nyesel dia. Apa tak ngomong petani sawit aja. Nyangkut padi.
cuman 100 meter. Nah Ustaz Sodikin itu Pak, oh itu toke padi Pak, kita doakan mudah-mudahan padinya langsung jadi beras. Amin ya rabbal alamin. Siko petani manantunya tadi, sikoknya lagi punya pabrik tembikar, ngolah tanah tuh jadi kerajinan, jadi guci, jadi ciri, macam-macam lah Pak. Yang penting punya penghasilan sudah. Itu dia baca nafkahi anak kita. Dinikahlah Pak. Setelah nikah jalan 1 tahun, pengen mengetahui kondisi rumah tangga anak mantunya. Datanglah dia berkunjung ke rumah anak betina yang pertama, yang suaminya petani. Lakinya itu lagi begawi Pak di luar, majak sawah, merawat tanamannya. Nanya dia, mak mana kabar kamu nak? Baik Pak, alhamdulillah. Laki baik, perhatian, bertanggung jawab. Ekonomi kamu mak mana? Ya mak itulah Pak, laki aku petani, dia beli lahan, tapi untuk nanam bibitnya beliau utang. Kalau hujan terus kami beruntung, karena hasil pertaniannya akan bagus, subur, nilainya juga tinggi. Tapi kalau banyak keringnya kami buntung, saro kami, karena pastilah hasilnya juga jelek. Oh sabar ya nak, mudah-mudahan hujan terus si bapaknya sudah. Datang ke anak yang kedua, lakinya pengrajin tembikar, ngolah tanah liat nah, jemur, ngandal ke matahari kan. Nanya di sama mana kabar nak? Laki cak mana? Baik Pak, alhamdulillah. Tidur tak ngorok, makannya dikit, alhamdulillah. Sayang sama bini. Kondisi ekonomi kamu mana? Ya mak itulah Pak, laki punya kerajinan tembikar. Kalau musim panas bagus, hasilnya kering cepet dijual laku. Kalau musim hujan, nah itulah usak hasilnya, tak boleh duit kami. Nah bingung bapaknya. Nah doakan kering terus, yang sana yang rugi. Akhirnya Pak dia balik ke rumah, di jalan tuh mikir terus dia minta musim apa lah ini jadi dia. Musim durian dulu lah lama aja dia. Duduk guto ya. Sampai rumah bini nanya pula, mana kabar anak kita tuh? Cak ini bebu kalau hujan bersyukur aja. Kalau kering bersyukur. Karena di antara 2 musim itu nguntungkan salah satu putri kita. Pelajarannya, hidup ini tidak selalu tentang kita. Hidup ini tidak selalu tentang menguntungkan satu individu Pasti saat ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah itulah itu Pak. Kalau hari ini kita lagi untung, lagi senang, berarti di balik itu ada yang lagi sedih. Siklusnya itu Pak. Uang tukang gali jenazah, kalau katik mati tak boleh job dia. Dia hidup dari apa? Kesedihan orang lain. Di mana ada tangisan wong, di situ ada tawa dia. Benar. Yang mandi ke jenazah mah itu juga. Iam ni mulai dia nak menggeluti mandi jenazah dia lemak dia. Jadi jobnya 2 dia, ceramah, mandi ke jenazah dia. Nah itu nian baik. Seminggu Pak katik meninggal, bininya curhat, Kak tabungan habis, beras cukup untuk hari ini besok kita pacak tak makan. Dia mak mana lagi dek, katik mati belum boleh job. Adik berdoa mudah-mudahan ada rezekinya. Ya Allah bukakanlah pintu rezeki buat laki aku ya Allah. Amin. Mudah-mudahan doa istri soleha itu kabul lakinya. Tak tahu dengar lagi sore-sore dengar ni bunyi speaker masjid. Berita keluarga. Wah, langsung balik ke rumah dia Pak. Ngabarkan sama bininya. Ada kabar gembiranya. Dek, dengar tak tadi bunyi speaker masjid tu? Berita keluarga. Ada yang meninggal hati. Memang ni doa istri soleha itu tak ditolak oleh Allah ni. Buntung bapak kakak punya adik ni. Jadi dengar lawak nyimaklah 2 laki bini itu. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Jenazah akan dibawa jam 4 dan dikuburkan di Prabu Mule. Nah, kau. Artinya jok Prabu Mule, Pak. Nyangkut dia kandang kawat, itu tempat dia nian itu. Zona Rio itu, kandang kawat tu.
Apalah ngumumkan di sini kuburan babu mulai ni. Ya dah. Nyesek nian. Oh berarti doa istri di sana Pak lebih mujarab. Lebih mujarab. Mungkin istri yang terzolimi juga jadi mujarab nian itu. Ngomonglah dia, ipuknya bini, sabar bedek. Kalau Allah nak ngenjuk tu pasti Allah ngenjuk pula. Ini bukan rezeki kita. Imannya tentang rezeki kuat pula, walaupun ngandalkan orang mati tadi. Tapi dia tak berani minta, ya Allah matilah cak 3 ikut malam ni abu. Tak berani dia. Takut dia. Sabar 3 hari katik juga Pak. Dengar lagi bunyi speaker lagi. Dia tak galak berhusnuzon Pak. Sudahlah deh, dengar-dengar gebe. Kalau beruntung iyalah rezeki kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia satu keluarga karena kecelakaan. Ada 4 jenazah kuburkan di kandang kawat. Alhamdulillah. Sujud syukur. Boleh 4 lubang 200 2 juta jadi Pak. Sikok lubang 500. Wah senang ni sujud syukur. Pacak sebulan deh gitu makan aja dia. Namanya itulah. Kadang Pak orang tu dapat untung dari hal yang merugikan orang lain. Ada doktor buka praktek, dari hari pertama dia buat praktek sampai sebulan katik yang berobat. Karena dia spesialis yang jarang sakit. Jarang sakit Pak. Spesialis THT misalnya jarang sakit. Bagian telinga we pula dia misalnya. Jarang pula orang sakit telinga ni. Gigi banyak. Wah itu dia kalau tahu mak ini. Cuba dulu mendalami penyakit gigi. Banyak duit aku. Doktor Pak kalau katik yang sakit tak boleh duit. Jadi dia nunggu lah orang sakit. Ada yang mamun be dia Pak, no ngawasi kalender tu no, genti tu coret, pasien tak bergerak aja dia. Tapi itulah tadi. Hidup itu tidak selalu tentang kita. Siklus hidup itu buta Pak. Hari ini kita senang, hari ada momennya kita sedih. Hari ini kita ngasuh tentrem, hari ada momennya kita ngasuh gelisah. Nah itulah. Jadi kalau hari ini menguntungkan kita, jangan sombong. Sebab akan datang ada hari di mana kita tidak diuntungkan. Ada si kok mamang-mamang duduk di masjid. Panas hari itu, cuaca lagi panas ya. Panas yang cuaca. Ini di Maroko Pak. Tahu Maroko Pak? Itu sebuah sini Maroko tuh. Pemulutan Utara. Maroko panas, benua Afrika Pak. Nyebrang dikit Spanyol. Jalan 2 jam nyampe Prancis gitu Pak. Jauh Maroko tuh. Panasnya Pak. Benua Eropa. Jadi dia masuk masjid panas Pak, sambil ngipas-ngipas di badan, ngutuk dia Pak, alang panas lagi, oi dia, gengko gitu kalau lagi panasnya ini. Ada bapak-bapak lagi nyendai di masjid nunggu lumayan, tegurnya budak tadi, hoi, kau kira yang tinggal pucuk bumi ni kau rewekan apa? Sehingga kau pengen Allah itu ngelola bumi ini sesuai kehendak kau. Kapan kau minta hujan-hujan, kapan kau minta panas-panas. Kalau kau nak jemukan kau minta panas matahari marah. Oh. Kalau kau minta dingin kau nak tidur subuh hujan. Tidak aja itu. Ada banyak yang Allah nak penuhi. Ada makhluk yang butuh dengan panas yang seperti ini untuk hidup, untuk berkembang. Jadi Allah tu ngelola alam ini untuk makhluk yang banyak, bukan kau baik. Jadi kalau seandainya ada momen yang tak kau senangi, sabar. Berarti ada orang lain yang Allah senangi. Macam itu. Walhasil mah itulah hidup Pak. Tidak selalu tentang kita. Ada kalanya Allah Ta'ala ingin memenuhi kebutuhan orang lain dengan menahan kebutuhan kita. Age kalau sudah jadi bagian kita, kita akan dapat. Yaumun laka wa yaumun alik. Hari untukmu dan hari atasmu. Itu harus kita cermat inian. Harus kita renungkan inian. Apa yang tidak kita dapat karena memang bukan bagian kita. Walaupun sudah depan mata, kalau bukan bagian kita tak bakal tercapai. Ustaz Iam tadi lah ngawas yuk 8 jam, tahu-tahu tangan Ustaz Mahmud duluan. Nah bukan rezeki dia. Tapi kalau memang rezeki dia, kita hantar kena 8 jam sini masih 2 boleh bungkus. Nah ya tak tahu Pak, namanya rezeki itu kadang-kadang penuh misteri. Tak baca kita tebak-tebak, tahu-tahu kita dapat tanpa kita duga. Yang kita kejar-kejar ternyata dia malah semakin menjauh. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pertemuan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa apa yang bukan menjadi hakmu tak akan kau miliki walaupun kau ngejarnya, dan apa yang sudah menjadi bagianmu walaupun kau menjauh, dia akan tetap ngejarmu dimanapun kau berada. Mudah-mudahan manfaat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat untuk kita, dan di sini kami perlu sampaikan juga kepada bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian yang selalu ada di sini. Kami ini bisa ngajar, dan kalau kami dewek ada orang-orang yang menolong kami untuk bisa ngajar, yang tidak bisa kami lupakan, Allah memberikan kepada mereka. Di antara ikhwan itu yang berkhidmat lebih. Kami berdua waktu mondok di Habib Najib, di antara teman-teman kami itu sebelum pengen mengolah pakai nyuti, pengen nyuti yang dia lagi. Kenapa? Banyak faedahnya. Yang jelas kedekatan itu kita rasakan. Kemudian yang jelas beliau berdakwah, paham itu kita dapat itu juga. Berkat kita beliau sampai ke lokasi A, ke lokasi B, ke lokasi C, jadi kita nyuti. Kemudian ketika penyampaian ilmu di majelis-majelis itu kadang-kadang kita dapatkan di pesantren. Tapi Allah tidak menunjukkan itu. Di sini benar sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, inilah banyak mereka ada mungkin kalian ini dikatakan Ustaz paling banyak punya mobil. Gonta-gonti mobil, gonta-gonti merek, sopirnya mereka yang punya mobil, mereka bawa mobil mereka. Bahkan saya difasilitasi. Ya, karena ada makanan snack apa ada, masya Allah. Dan Allah mendoakan dari mereka terus berkah Allah. Kita amalkan Allah sukses dunia mereka. Mobil mereka mobil lama, binti Allah mobil yang lebih bagus mereka. Allah murahkan rezeki mereka dan disayangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijaga hati untuk terus berbuat dengan ikhlas. Saya duduk manusia capek Pak, apalagi mereka yang mimpin. Jadi Subhanallah, katakanlah saya bermajelis seminggu itu ada 12 majelis, itu ada kurang lebih 6 sampai 7 ikhwan. Ada yang khusus hari Senin jemput saya dari Palembang, jemput ke sini, jemput Jawa. Misalkan jauh dari jemput ke sini. Nanti yang pulang orang lain lagi yang mobilnya sendiri. Ada yang PP jemput balik malam dia lagi. Apalagi kalau sudah bulan Maulid Pak, bulan Mi'raj, bulan Rasul itu kadang-kadang sampai sini jam setengah 12, jam 11. Saya sudah sampai di tempat tidur, mereka masih jalan. Itu berkat mereka semua itu, alhamdulillah saya bisa mengisi majelis di tempat bapak-bapak saudara ikhwan sekalian. Jadi perlu doa mereka. Kemudian Allah berkahi mereka di mana dia, insyaallah Allah ditambahkan keberkahan, dan juga insyaallah Allah berikan yang lain juga untuk mampu berkhidmat dengan baik. Dan mereka ini masya Allah Pak, ya. Sekali mudah-mudahan Allah jaga hati mereka. Itu kalau mereka uzur hari ini tidak bisa karena dia ada tugas lain, itu dia ngontek sama admin kami atau ngontek kau, tapi janjian jatah kau besok juga ngaku. Dagangan lewat ya, subhanallah. Jadi ini bela kau, karena aku udah lulur. Besok jatah kau nganter Habib, aku umpenya. Sampai macam itu mereka berebut, karena mereka tahu yang kita lakukan adalah insyaallah dakwah, berbuat untuk Allah dan Rasul. Kemudian satu kelompok lagi tidak lepas dari sukses dakwah yang insyaallah memang berkah ini adalah rekan-rekan tim media. Ini yang kita hadir di majelis, alhamdulillah. Kadang-kadang bapak tidak bisa hadir, ikhwan bisa hadir, bisa memonitor lewat media. Dan fadlullah, media ini saya sendiri tidak punya medsos Pak. Saya tidak punya HP Android, tapi dakwah saya alhamdulillah masuk ke HP bapak saudara-saudara. Kemarin saya ketemu seorang waktu saya hadir acara hantaran di Pasar Bungkul Pak. Orang dari Pontianak. Kemudian dia punya family di Palembang. Ketika ketemu saya langsung saya dipeluk, langsung dikatakan, Bib, aku monitor terus majelis Habib. Kalau Habib dia di situ ada Mustafa Pontianak, itulah aku dukungnya. Subhanallah, dakwah majelis ini luar biasa Pak. Ini berkat-rekan kita yang bantu itu di media. Majelis ini subhanallah ya Tuhan. Alhamdulillah, doakan juga beri mereka sehat walafiat terus. Allah matikan hati mereka, Allah berikan berkah untuk mereka. Kami ini kalau majelis pecah ngaduk acara Pak. Tiap hari majelis masang kamera, masang sistem, mentang kabel. Ini kerja mereka tiap hari. Biasanya gitu kalau ada acara nih. Ini begitulah mereka. Maghrib nanti asar ini timnya itu mereka ada sekitar 12 ganti-gantian. Kadang yang asar itu maghrib dia sambung lagi. Nanti kadang-kadang isya ada lagi Pak. Ya kita tinggal menikmati saja. Ya, tapi saya harapkan juga jangan sampai gara-gara ada media dakwah ini kita tidak ke majelis. Ya duduk manis baik, air dan gerimis sedikit tak mentul, baca monitor. Itu
itu ketika kita darurat boleh. Ikhwan ingat, beda duduk di majelis dengan lihat di media. Ilmu boleh jadi dapat sama, tapi keberkahan beda. Rahmat Allah beda. Keberkahan tempat seperti saya katakan tadi, masjid yang berkah, rumah-rumah Allah itu nggak kita dapatkan kalau itu cuma nonton di media. Yang juga tolong kita doakan dan doakan kami juga mudah-mudahan peralatan-peralatan yang kami miliki ini ya sudah termasuk menengah ke bawah. Jadi ada TV Nabawi, TV segala macam itu kalau kami ingin meliput dan mereka ingin nyambung, mereka tidak mau karena kamera kita ini sederhana. Doakan mudah-mudahan Allah berikan SDM-nya yang mampu dan juga alat-alat yang juga Allah berikan dimudahkan Allah di sini datang. Kami mudah-mudahan dakwah media ini lebih bisa berkembang. Mendoakan kemarin ya salah satu bapak kita yang dari OPI cerita sama beliau di Jakarta. Beliau di Jakarta naik taksi. Subhanallah, pas dia naik taksi itu sopir taksi itu sedang nyetel majelis kita, sedang nonton kami yang ceramah. Terkejut bapak kita yang dari OPI. Karena nonton ini iya, aku demen Ustaz ini katanya. Itu guru kami kata beliau tadi. Kau dari mana? Palembang. Langsung menunjuk ke foto gitu. Subhanallah, dakwah lewat media ini memang luar biasa. Nah, satu yang kami pesankan para rekan-rekan sekalian, memang kami punya tim media Syekhul Majalis. Itu mereka juga lebih kreatif mengadakan setelah kita siaran kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang penting atau hal-hal yang penting itu mereka edit, mereka potong, mereka bikin cantik, kadang-kadang dengan tambahan tulisan, kadang dengan tambahan ada background suara dan lain-lain. Nah ini pun dilakukan oleh ikhwan yang lain, banyak melakukan hal itu. Kami tidak pernah melarang siapapun untuk mengambil potongan rekaman lewat media Syekhul Majelis, baik yang kami isi atau Ustaz Hasan atau Ustaz Amin atau Ustaz siapapun ya. Jadi kami tidak Ustaz bisa segar antum boleh ambil, tapi tolong jangan salah potong. Antum boleh mau komersil kan silakan. Kami tidak pernah di media ini menjadikan apa dakwah kami komersil, tidak pernah. Lapan yang ikut kita ini sudah ribuan, YouTube kita ribuan yang nonton, Facebook juga. Tapi kami tidak pernah ngotak-ngatik berapa penghasilan, tidak pernah kami ganggu, tidak pernah kami ambil, tidak pernah kami sentuh. Alhamdulillah dengan izin Allah media ini sudah jalan hampir 10 tahun sampai hari ini berjalan terus berkembang insyaallah. Jadi sekali lagi ikhwan yang mau memanfaatkan dengannya insyaallah memang menyebarkan dakwah, kami ucapkan jazakumullah khairan. Antum yang kreatif dan kemampuan untuk mengedit dengan cantik, mengambil kalimat-kalimat penting, ini bukan kepada saya saja, komunitas saya saja, komunitas PSN, Ustadz manapun, jangan salah potong. Ya, nanti kalimat itu ada 10 baik, kita ambil cuma 5, sehingga hasilnya membuat orang lagi kebingungan. Dan jangan mengambil hal-hal yang justru nanti bukan menjadi manfaat, justru menjadi fitnah. Nauzubillah min dzalik. Foto-foto juga, ya, silahkan kita mau lihat menyebarkan foto para sahabat ulama dengan tujuan yang baik silahkan. Ya, kalau kita mau ngambil kejadian itu dikomersilkan ya silahkan. Cuma takutnya kalau kita ngambil dunia akhirnya kita lepas. Ya, itu kita khawatirkan. Kalau itu bisa jaga hati, jaga niat, silakan. Kembali lagi minta tolong bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, doakan tim media yang selalu menopang dakwah kami, baik di majelis, karena majelis kita pun kan disambung dengan TV, yang bukan medsos, tapi juga disambung TV. Karena kita ada majelis perempuan seperti di OPI, di Munawwar, di Waspada, itu perempuan laki-laki kita pisah tempat, bukan cuma pakai tabir, pisah tempat dan kita sambung dengan televisi. Nah, khidmahnya mereka itu sebelum maghrib sudah datang tentang kabel segala macam. Mereka kadang-kadang kalau ada acara-acara apa kan sepakat sedih berdiri sampai setengah jam, nggak duduk-duduk, terus muter kamera, yang edit lain lagi. Nah, sekali lagi tolong doakan rekan-rekan siapapun mereka yang mungkin kami tidak tahu, yang jelas jazakumullah mungkin begitu banyak mendoakan kami, mendoakan pondok ini. Doakan kami semua biar istiqomah, ikhlas berbuat karena Allah, tidak tertipu dengan tipu muslihat dunia ini, dan mudah-mudahan terus berkembang di dakwah baik dengan media sosial ataupun majlis taklim, termasuk dengan pondok yang kami dititipkan Allah ini. Ini sedikit tambahan dari kami, sekali tolong didoakan. Ya, kami tidak berharap uluran donasi ataupun dari bapak-bapak, walaupun alhamdulillah selama ini ada rekan-rekan kita yang membantu. Ya, kita untuk beli kabel, untuk bahkan nambah kita beli kamera baru ketika kami kekurangan dana.
karena kami tidak pernah mematok ketika anak-anak ini turun di acara hall maulid semacam untuk minta bayaran, tidak pernah, alhamdulillah, kecuali dari mereka sendiri sebagai yang ngasih. Ya, bawa TV Pak, 3 TV, kadang-kadang ke tempat yang jauh, kadang pakai motor, pakai mobil. Ya mama, kadang-kadang sebelumnya cuma ngasih ongkos untuk mobil aja. Tapi mereka tetap jalan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi doakan ya, dan kami ucapkan terima kasih siapapun yang telah ikut berdonasi, baik untuk majelis ataupun untuk dakwah media ini. Mudah-mudahan apa yang tersumbangan mengucapkan jazak. Sekali lagi kami tidak, insya Allah tidak akan pernah meminta, tapi kalau memang Bapak, Saudara pengen ikut andil untuk mensukseskan, menambahkan wawasan atau menambahkan keluasan dakwah lewat media ini, betul kami pintu terbuka. Bapak punya rezeki yang halal, thayyibah barokah, silakan. Karena kendala kami banyak, diantaranya ya kamera yang kapasitas sederhana ini. Kadang-kadang seperti Nabawi TV, Al-Wafa, ada acara besar di Palembang, ketika yang turun itu tim media PSM, mereka tidak mau nyambung ke TV mereka karena kamera kita kualitasnya sederhana. Beda dengan alhamdulillah DL punya, cuma kadang-kadang DL SDM-nya sedang nggak ada yang turun. Jadi kalau didoakan mudah-mudahan Allah berkahi media dan juga ikhwan yang berkhidmat tadi, dan juga yang banyak berkhidmat untuk pondok ini dan rekan-rekan kita. Berikutnya mungkin yang terakhir kita dengarkan kalimat-kalimat dari perwakilan Majelis Taklim Riyadul Jannah Kampung Muaro diwakili oleh Syekh Husain bin Abdul Razak alaihi wasallam. Setelah ini insyaallah kita ada sedikit hidangan berat, sederhana, tapi tolong yang dipiring dipasang. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami, guru kita semua, Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Sahab, dan para asatidz sekalian yang kami hormati, para jamaah pengajian Majelis Taklim yang diasuh oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Sahab, dan para hadirin sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Dulu di zaman Nabi Daud pernah diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang mana pemuda itu sawan kepada Nabi Daud, dan ketika beberapa saat setelah sawan pemuda tersebut pulang, dihampirilah Nabi Daud oleh malaikat Israel. Atas malaikat Israel berkata kepada Nabi Daud bahwa pemuda tersebut umurnya tinggal 6 hari. Maka setelah pemuda itu pulang dari sawan dari Nabi Daud tersebut, pemuda tadi bersilaturahim kepada sanak keluarganya. Selang berapa hari, 6 hari sudah lewat, tiba-tiba pemuda tersebut masih tetap hidup, dan Nabi Daud bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat, ini pemuda masih tetap hidup?" Lantas malaikat Israel menjelaskan bahwa pemuda tersebut, singkat ceritanya, sering bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini dapat memanjangkan umur kita. Amin. Selalu memberkahi hidup kita. Yang kedua, kami mewakili jamaah Kampung Muaro mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan jaza, kepada Ustaz Muhammad Syukri bin Ali bin Sahab. Inilah yang bisa kami ucapkan
Tidak ada yang bisa kami berikan kecuali ribuan terima kasih, dan insya Allah mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasa yang telah Ustaz berikan kepada khususnya Kampung Muaro, ya. Kalau tidak salah Ustaz, Kampung Muaro ini majlisnya mulai tahun 2009 Ustaz. Insyaallah. Itu pertama Risalatul Jami'ah. Kalau menurut di buku kami itu catatannya Risalatul Jami'ah. Dan kami mengucapkan juga ribuan maaf yang sebesar-besarnya mungkin kalau selama ini di Kampung Muaro, karena memang sudah lama majelis Ustadz diasuh di Kampung Muaro, mungkin banyak sekali apa yang terjadi, ya, karena pergaulan kita selalu bertemu pasti ada kesalahan, hilaf dan tingkah-tingkah yang mungkin tidak berkenan di hati semua para majelis, para jamaah sekalian. Begitu juga dengan Ustadz, mungkin banyak kesalahan. Kami mewakili Kampung Muaro khususnya mohon maaf atas segala apa yang telah kami lakukan. Terakhir kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mungkin ini saja Ustaz yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala Allah. Dari tangga sana boleh ke sana. Wa amin rawati waghfir li walidina rabbi bina wa ahli alaihi wasallim wa kullu bima habba awdiratin suhda wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbi asma fadlan dan nabi sayyidi atas nabi Mustafa Rasulina bi kulli sudi sallallahu wa sallam alaihi abdul habib wa alihi wa sahbihi alhamdulillah.